Baru-baru ini saya berhadapan dengan satu orang yang mendakwa bahawa roh orang mati boleh balik jumpa dengan ibu bapaknya, dengan kaum kerabatnya, dengan pasangannya, isteri atau suami. Cuma dia kata, roh orang mati masih boleh lagi kembali bertemu dengan orang hidup semasa tidur secara mimpi. Bukankah itu bermakna roh orang mati boleh kembali bertemu dengan orang hidup? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita sama-sama maklum, manusia bila mati, maka berakhirlah kehidupannya di alam dunia. Dia berpindah ke alam lain, namanya alam barzakh. Alam barzakh pun sementara saja. Akan berakhir juga alam barzakh dengan terjadinya kiamat. Bila terjadi kiamat, kita akan masuk ke alam yang terakhir. Alam itulah namanya alam akhirat. Kita dihidupkan balik oleh Allah, dibangkitkan balik daripada kubur. Itu sebabnya mengapa hari kiamat dinamakan kiamat. Diambil dari qiyam, bangkit, bangun dari kubur. Sekarang Ustaz ingin jelaskan makna barzakh yang kita artikan juga dengan alam kubur. Barzakh maknanya tembok yang tak boleh ditembusi. Tembok yang kokoh yang tak boleh ditembusi. Sebabnya orang yang sudah berada di alam barzakh, dalam kubur, dia tidak masuk balik ke alam sebelumnya, dunia tak boleh. Sebab ini barzakh, tembok yang tak boleh ditembusi. Dia nak masuk ke alam akhirat juga tak boleh. Sebab ini ada tembok lagi untuk masuk ke alam akhirat. Tembok lagi. Itu sebabnya sama ada nikmat di alam barzakh dipanggil nikmat kubur, bukan syurga. Kalau azab dalam kubur dipanggil dengan azab kubur, bukan azab neraka. Syurga dan neraka itu berada di alam akhirat. Setelah berhisab, setelah meniti siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Sila lihat. Sila lihat. Use this professional mobile phone cleaning software to quickly clean out. Ayat 16 dan 17 daripada surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 15 dan 16. Coba pastikan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kamu setelah itu, maknanya setelah hidup di dunia, kamu akan mati. Setelah berakhir alam dunia, kamu akan mati. Lalu masuk kubur. Di alam barzakh. Lalu apa kata Allah pada ayat 16? Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian hanya akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Kata ulama tafsir, ini memberi isyarat. Kebangkitan dari kubur hanya berlaku bila terjadi kiamat. Maknanya sebelum kiamat tidak ada kebangkitan. Tidak balik-balik, tidak jumpa-jumpa family setelah mati. Apalagi dikaitkan dengan hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-40. Semua ini
karut, khurafat. Sebab ia bercanggah dengan apa yang Allah kata. Adapun mimpi bukan bermakna roh itu balik. Mimpi boleh saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mengatakan seseorang boleh mimpi jumpa Rasul. Bukan bermakna Rasul itu datang. Tak. Ustaz pernah sebut dalam Islam mimpi ada 3 jenis. Mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari syaitan, dan mimpi permainan tidur. Kita banyak ingat sesuatu, lalu dalam tidur kita ingat. Itu maknanya permainan tidur. Kadang-kadang mimpi dari syaitan, kadang-kadang mimpi dari Allah. Yang confirm mimpi dari Allah dan benar adalah mimpi para rasul atau para nabi. Sebabnya Nabi Ibrahim tidak teragak-agak menyampaikan kepada anaknya Ismail bahwa dia bermimpi menyembelih anaknya. Sebab mimpi para nabi, mimpi para rasul adalah mimpi dari Allah. Mimpi para rasul adalah wahyu. Itu sebabnya dalam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mimpi tidak boleh dijadikan sandaran. Mimpi tidak boleh dijadikan rujukan dalam kita berakidah dan dalam kita beramal. Tak boleh. Sebab dia ada beberapa kebarangkalian. Mungkin dari Allah, mungkin dari syaitan, mungkin dari permainan tidur. Okey. Ringkasnya, tidak benar bila ada orang yang mendakwa roh orang yang sudah mati itu boleh balik. No. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata ulama akidah, andai kata Nabi Muhammad boleh balik lagi, adalah lebih utama beliau halang ketika orang ingin membunuh cucunya Hussein di padang Karbala. Kalau Nabi boleh hidup, Nabi sepatutnya halang orang yang ingin membunuh cucu kesayangannya Hussein. Tapi itu tak berlaku. Hadirin dan hadirat, cukup. Itu jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan yang kedua. Jika kita sudah beri wakaf atau infak Pak Ustaz untuk pembinaan suatu masjid, tiba-tiba projek masjid itu tergendala. Dengan kata lain, tak jadi masjid itu didirikan. Pertanyaan, adakah jariah kita terhenti Pak Ustaz? InsyaAllah niat kita yang baik itu akan dapat pernilaian tersendiri di sisi Allah. Sebab kita sudah infak dengan ikhlas. Cuma pihak pelaksanaan itu atas sebab-sebab tertentu tergendala. Apakah kita layak mendapat ganjaran sedekah jariah? Sebelum Ustaz jawab, bagus juga kita tahu makna jariah, mengalir. Jariah berjalan. Berjalan terus. Sebagaimana kita sedekah, infak, wakaf untuk pembinaan masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahrah Batam. Sekarang sudah terbina, tersergam di atas bukit. Sudah diramaikan. Sudah ada salat Jumat. Hanya saja belum diresmikan. InsyaAllah peresmian itu penghujung tahun ini.
dan sudah dipersetujui oleh wali kota. Namun demikian, anak-anak menghafal Al-Quran dalam masjid itu. Semua penyumbang-penyumbang akan dapat pahala terus menerus. Itu namanya jariah, berjalan terus. Karena masjid itu aktif, ramai. Ini belum lagi insya-Allah pada awal 2023 sekitar 200-300 murid-murid tahfiz akan belajar di sana. Mengalir terus. Balik kepada pertanyaan. Sekarang masjidnya tak ada. Tak ada orang yang meramaikan masjid. Masjidnya tak ada. Dan menurut pandangan Ustaz, jariah tak berlaku. Sebab masjid tak wujud. Pengunjungnya tidak ada. Namun demikian, infak dan wakaf yang telah dia berikan tetap akan mendapat penilaian tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, karena perkara ini perkara gaib, Ustaz tak boleh menjelaskannya terlalu detail sebab itu urusan Allah. Pahala tetap pahala. Pahala tetap pahala. Tapi bila dikaitkan dengan jariah, jariah maknanya mengalir. Selagi masjid itu diaktifkan atau diramaikan. Sekarang masjidnya yang tidak wujud. Wallahu a'lam. Tak maaf, itu yang Ustaz termampu jawab. Pak Ustaz, ini soalan yang terakhir. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim selain menyebut al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maknanya kita memberi ini lebih baik daripada meminta-minta. Dan terdapat banyak hadis sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minta jika tidak perlu. Ada hadis yang Ustaz baca derajatnya sahih oleh Al-Arnaut, orang yang suka meminta-minta padahal dia orang yang berkecukupan. Bukan karena miskin, bukan karena fakir. Dia orang yang cukup, tapi tabiatnya suka meminta-minta. Tak mau berusaha. Ni orang yang salah dalam bertawakal. Lebih memilih untuk meminta-minta karena senang dapat sesuatu yang dia hajatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang tersebut kelak akan makan api neraka. Hadis yang lain, barang siapa yang meminta-minta padahal dia orang yang berkecukupan, di padang mahsyar nanti ketika dibangkitkan dalam kubur, wajahnya tidak ada daging. Ada yang mengatakan wajahnya, pipinya tertoreh-toreh. Ada yang mengatakan wajahnya macam tengkorak, tak ada daging. Itu ancaman orang yang suka meminta-minta padahal dia orang yang bercukupan. Bukan karena fakir miskin. Bukan karena tidak ada harta sama sekali. Itu bab lain. Pertanyaannya, mak mertua saya, Pak Ustaz, sudah berkali-kali naik haji dan umrah. Dan bercadang akan naik haji lagi. Lalu saya sarankan, bawalah anak mak. Maksudnya suami saya. Bawalah suami saya, anak mak. Dan mudah-mudahan mak dapat juga ganjaran. Karena hajinya sang anak.
apalagi anak. Haji kewajibannya sekali seumur hidup. Yang lain-lain itu semuanya sunat. Nah, daripada kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat, umrah entah berapa kali sudah. Lalu menantu perempuannya minta pada mak, bawalah abang, iaitu suaminya, supaya pergi haji bersama mak. Sebab dia tak mampu. Sebab dia miskin. Pertanyaannya, apakah saya yang meminta mak berbuat demikian termasuk orang yang akan mendapat ancaman bakal makan api neraka, atau dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mukanya seperti tengkorak? Jawaban Ustaz, insya-Allah tidak. Apa yang puan telah sebutkan pada mak mertua sudah betul. Bukan memaksa, tapi sekedar menganjurkan. Bawalah abang, kerana abang tak mampu. Mak pula sudah berkali-kali. Tidak termasuk ke dalam meminta yang diancam dengan bermacam ancaman tadi. Tidak. Itu tidak termasuk bab itu. Malah itu termasuk salah satu solusi yang terbaik untuk mak mertua. Malah Ustaz berani mengatakan, daripada naik haji yang ketiga kali, keempat kali, lebih baik biaya tersebut puluhan ribu itu infakkan, wakafkan mana-mana masjid di kampung kita ke, rumah anak yatim ke, berapa banyak yang masih lagi kekurangan. Sebab prinsip dalam agama, bila amal itu membawa manfaat yang dikecap oleh ramai orang itu adalah lebih afdal daripada sesuatu amalan itu pahalanya hanya untuk diri sendiri. Nah, dalam hal ini, haji yang kedua, haji yang ketiga, semuanya untuk diri, untuk diri, untuk diri. Padahal ribuan anak-anak yang duduk di asrama yang buruk. Berapa banyak masjid-masjid yang perlu direnovasi. Mengapa tak manfaatkan duit tersebut untuk manfaat orang ramai? Itu prinsip dalam agama. Sebab Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang banyak memberi manfaat kepada orang ramai, bukan diri sendiri saja. Wallahu a'lam.